Tiga pemain kunci timnas U22 Indonesia hadapi Kamboja, gabungan mesin gol dan pertahanan kokoh. Tiga pemain yang kemungkinan besar bisa jadi pembeda saat pertandingan timnas U22 Indonesia vs Kamboja di babak penyisihan grup A SEA Games 2023. Skuad Garuda Muda akan menjalani laga krusial melawan Kamboja di Stadion Nasional Olimpiade, Phnom Penh, Kamboja, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Pada laga ini kemenangan akan jadi modal berharga bagi Marcelino Ferdinand DKK untuk menatap laga semifinal. Namun, pertandingan diprediksi akan berjalan ketat karena posisi Kamboja yang saat ini semakin terdesak di papan klasemen grup A. Kemenangan atas timnas Indonesia akan membuka peluang mereka untuk naik ke posisi kedua. Fajar berpeluang untuk kembali diandalkan di lini serang skuad Garuda Muda. Berposisi asli sebagai bek sayap kanan, eksperimen Indra Syafri memaksa pemain asal klub Borneo FC tersebut tampil sebagai winger kanan. Kondisi skuad minimalis dalam SEA Games tahun ini membuat pemain harus mampu bermain di beberapa posisi. Hasilnya cukup mengejutkan, Fajar jadi mesin gol timnas Indonesia di ajang ini. 4 gol jadi bukti jika dia sudah mulai beradaptasi di posisi barunya tersebut. Sananta menjadi sosok penyerang menempati posisi utama. Ditempa di PSM Makassar, pemain berusia 20 tahun ini mampu menunjukkan kelasnya. Pada Liga 1 2022/2023, dia sukses mencatatkan 11 gol dan jadi pemain paling produktif di musim lalu. Penampilan apiknya di klub mampu disalurkan saat bergabung dengan skuad Garuda Muda. Dia sejauh ini sudah mencetak 3 gol di babak penyisihan grup A. Penampilannya juga terbilang konsisten meski beberapa peluang di depan gawang lawan gagal dikonversi menjadi gol. Pemain asal klub Persija Jakarta tersebut sudah jadi sosok di balik catatan clean sheet timnas U22 Indonesia di SEA Games tahun ini. Dia tampil penuh dalam 90 menit pada 3 laga penyisihan grup A meski mendapatkan rekan yang berbeda-beda. Ridho tampil cukup solid untuk menghindarkan gawang skuad Garuda Muda dari kebobolan. Salah satu yang jadi perhatian adalah dia berkolaborasi dengan Alfeandra Dewangga yang dipasang sebagai gelandang bertahan. Kalah dari timnas Indonesia U22, perpisahan pahit Keisuke Honda dan timnas Kamboja U22? Jika kalah dari timnas Indonesia U22, perpisahan pahit Keisuke Honda dan timnas Kamboja U22, sekadar diketahui, timnas Indonesia U22 akan bersua Kamboja di laga pamungkas grup A SEA Games 2023, Rabu tanggal 10 Mei tahun 2023 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kamboja dalam misi wajib menang untuk lolos ke semifinal SEA Games 2023, bahkan kemenangan atas timnas Indonesia U22 belum menggaransi Kamboja lolos ke semifinal SEA Games 2023. Skuad Asihan Ryu Hirose itu wajib berharap di laga lain. Myanmar gagal menang saat bersua Filipina di tempat lain. Saat ini atau ketika turnamen menyisakan satu laga di fase grup, timnas Indonesia U22 berada di puncak dengan 9 angka, disusul Myanmar 6 dan Kamboja 4. Karena itu, jika kalah atau imbang dari timnas Indonesia U22, Kamboja dipastikan gagal lolos ke semifinal SEA Games 2023. Hal itu berarti pertandingan melawan timnas Indonesia U22 menjadi laga pamungkas Keisuke Honda sebagai General Manager timnas Kamboja U22 senior. Keisuke Honda sejak 2018 berstatus General Manager timnas Kamboja U22 dan akan mengakhiri masa baktinya kelar SEA Games 2023. Di bawah arahannya, Kamboja mencetak beberapa pencapaian. Untuk pertama kalinya sepanjang sejarah, Kamboja lolos ke semifinal cabang olahraga sepak bola putra SEA Games. Momen itu terjadi pada SEA Games 2019 setelah Kamboja mengungguli Malaysia di fase grup. Kemudian pada Piala AFF 2022, Keisuke Honda membantu Kamboja menumbangkan Brunei dan tim kuat Filipina. Kamboja hanya kalah dari tim-tim teras macam timnas Indonesia dan Thailand, bahkan Kamboja hanya kalah 1-2 dari timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Menurut laman resmi Federasi Sepak Bola Kamboja, posisi peninggalan Keisuke Honda akan diisi juru taktik asal Argentina, Felix Dalmas. Sosok yang satu ini bukanlah orang baru di Kamboja, mengingat sempat berkolaborasi dengan Keisuke Honda di timnas Kamboja U22 senior pada tahun 2018 sampai tahun 2020. Menarik menanti kiprah Felix Dalmas bersama Kamboja.
Sanggupkah pelatih 35 tahun ini melewati pencapaian Keisuke Honda? SEA Games 2023, Indra Syafri akan rotasi Timnas U22 vs Kamboja. Pelatih Timnas Indonesia U22 Indra Syafri memastikan akan merotasi timnya melawan Kamboja di laga terakhir fase grup sepak bola SEA Games 2023. Timnas U22 akan melawan Kamboja di Stadion Olimpik, Phnom Penh, Rabu, tanggal 10 Mei tahun 2023. Apapun hasil yang didapat nantinya sudah tak akan mempengaruhi nasib Timnas U22 ke semifinal SEA Games. Saat ini Timnas U22 sudah meraih 9 poin hasil menyapu bersih 3 pertandingan awal. Garuda Nusantara menang 3-0 atas Filipina, 5-0 atas Myanmar, dan 3-0 atas Timor Leste. Posisi Timnas U22 di puncak klasemen SEA Games 2023 masih bisa disalip Myanmar andai menang besar atas Filipina pada laga pamungkas, tapi setidaknya Rio Fahmi Chess masih akan mengakhiri fase grup sebagai runner-up andai kalah melawan Kamboja. Untuk itu, Indra Syafri berencana untuk melakukan rotasi kepada para pemain utamanya, sekaligus untuk memberikan kesempatan bermain kepada mereka yang masih minim menit bermain alias jarang turun ke lapangan. Kalau untuk pertandingan yang keempat sudah pasti kita akan main dan rombak semua tim, dan kami berharap ada istirahat selama 1 minggu sebelum semifinal, kata Indra Syafri saat memberikan keterangan seusai laga Timnas U22 vs Timor Leste, Minggu, 7/5. Adapun Kamboja juga masih berpeluang lolos ke semifinal SEA Games 2023 meski kemungkinannya kecil. Tim yang secara de facto dilatih Keisuke Honda itu harus menang atas Timnas U22 sambil berharap Myanmar tumbang dari Filipina. Kondisi itu dinilai akan menjadi tantangan buat Timnas U22 yang mau merombak tim. Ada potensi Kamboja bakal main all out sementara Timnas U22 nothing to lose.